Baik, kita kembali lagi di sini. Nah, jadi setelah tadi kalian melihat tayangan video dan juga merangkum dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan kembali bagaimana proses terjadinya kontraksi dan relaksasi. Nah, proses kontraksi dimulai ketika ada impuls dari ataupun rangsangan dari luar, nah kemudian disalurkan oleh sistem syaraf. Nah, disalurkan oleh sistem syaraf, kemudian sampai pada bagian dari sarkolema otot. Nah, ketika berada di sarkolema otot akan diteruskan pada bagian tubulus T. Nah, pada bagian tubulus T ini impuls tadi akan langsung disalurkan ke bagian dari serabut-serabut otot yang bagian dalam. Nah, tadi ke bagian aktin dan miosin. Nah, adanya impuls di bagian tubulus T memicu pengeluaran dari ion kalsium. Saat ion kalsium sudah berada pada bagian dalam dari otot, nah nanti akan berikatan dengan troponin dari aktin. Nah, ketika berikatan dengan troponin aktin, maka bagian aktin akan membuka, atau yang sebelumnya tertutup oleh troponin tadi itu akan lepas dan juga akan membuka, sehingga nanti bisa berikatan langsung dengan kepala miosin. Kepala miosin berikatan dengan aktin. Nah, hal ini membutuhkan ATP. Nah, saat berikatan membutuhkan ATP. Nah, setelah berikatan, nanti bagian kepala miosin akan menarik aktin ke arah dalam. Nah, misal di sini ada aktin dan di sini ada kepala dari miosin. Nah, tadi ditempel. Nah, tadi pertama ketika ada ion kalsium menempel ke aktin akan menyebabkan aktin ini bisa aktif. Sisi aktif dari aktin ini akan berikatan dengan kepala dari miosin. Nah, saat seperti ini sudah berikatan dengan kepala miosin, ini membutuhkan ATP. Nah, saat sudah berikatan, aktin ini akan ditarik ke arah sini. Nah, ke arah dalam. Nah, saat ditarik seperti ini, itu juga membutuhkan ATP. Nah, hal ini juga hal yang sama pada bagian aktin miosin yang sebelahnya. Jadi saat di sini ada aktin dan juga di sini ada kepala miosin akan menarik ke bagian sini. Nah, jadi nanti aktin yang dari kanan dan kiri akan mendekat satu sama lain ke arah dalam karena ditarik oleh kepala miosin. Nah, saat seperti ini mengakibatkan saat semakin mendekat seperti ini, maka garis yang tengah ini, garis yang bagian tengah itu garis H akan semakin menghilang dan juga akan menyebabkan aktin satu dengan yang satunya ini semakin mendekat dan seakan-akan otot akan memendek. Nah, sebenarnya otot bukan memendek, tapi karena ototnya saling berdekatan antara aktin dan miosin, sehingga ukuran dari otot seakan-akan lebih pendek. Nah, memendek. Nah, seperti ini. Nah, itu saat seperti ini saling mendekat antara aktin dan juga aktin yang satunya saling mendekat, ditarik oleh kepala miosin seperti ini, ditarik. Nah, sini. Nah, itu yang disebut dengan kontraksi otot. Nah, seperti itu. Nah, ketika akan melepaskan bagian sambungan antara kepala miosin dan juga aktin, ini juga setelah ditarik ya, secara ditarik. Nah, kepala miosin pun perlu menarik kembali, tapi sebelumnya kan harus dilepas dulu. Nah, saat melepaskan itu juga membutuhkan ATP yang baru. Nah, saat sudah di sini tertempel oleh ATP, nah nanti kepala miosinnya bisa melepaskan dan juga nanti membutuhkan ATP yang baru lagi untuk menempel pada bagian aktin yang lain, kemudian akan kembali ditarik lagi. Jadi nanti prosesnya seperti ini berulang-ulang. Nah, ketika terus ditarik jadi berikatan dengan ATP, kemudian ditarik, kemudian melepaskan juga membutuhkan ATP, kemudian nanti berikatan lagi membutuhkan ATP dan ditarik lagi. Hal seperti itu dilakukan berulang-ulang. Itu bagian dari kontraksi.
Nah, hal ini berkebalikan saat relaksasi. Nah, relaksasi ini tadi saat otot antara bagian aktin dan aktin ini sudah mendekat, maka nanti juga akan dijauhkan lagi. Nah, nanti otot akan kembali seperti panjangnya seperti keadaan semula. Nah, jadi kontraksi dan relaksasi itu panjang dan memendeknya otot. Nah, ketika proses kontraksi dan relaksasi tadi yang berjalan terus-menerus berulang-ulang, nah terkadang kita akan merasakan otot kita berdenyut. Nah, saat seperti itu yang sebenarnya yang sedang terjadi adalah proses kontraksi dan relaksasi pada otot yang berulang-ulang seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Tadi kita bisa lihat video pun menurut Ibu di video pun sudah jelas video sebelumnya. Nah, seperti itu. Dari tadi kita masih membahas mengenai otot rangka ya, otot lurik. Nah, sekarang bagaimana dengan otot jantung dan juga otot polos? Nah, kalau otot rangka itu otot yang menempel pada bagian rangka atau tulang-tulang manusia, itu disebut otot rangka. Nah, saat khusus pada otot jantung itu otot yang ada pada jantung. Ya, namanya saja otot jantung. Jadi itu khusus ada pada otot jantung. Sedangkan pada otot polos itu otot yang menempel pada organ-organ dalam manusia. Misalnya di saluran pencernaan, pada usus, lambung. Nah, itu di bagian seperti itu, bagian dalam tubuh itu terdapat otot-otot polos. Nah, sebenarnya proses kontraksi dan relaksasi antara otot polos dan juga otot jantung sama saja dengan otot lurik, hanya saja jika otot lurik itu dikendalikan atau kita geraknya secara sadar, sedangkan pada otot jantung dan juga otot polos itu geraknya tidak sadar atau bergerak dengan sendirinya. Nah, seperti jantung kita tidak memerintahkan jantung kita untuk selalu berdetak atau berkontraksi dan relaksasi ya. Nah, tapi jantung secara otomatis terus-menerus berdetak. Nah, itu karena proses dari kontraksi dan relaksasi otot jantung dan juga otot polos pun dilakukan tanpa kesadaran kita. Jadi terus-terus bekerja seperti itu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami oleh kalian. Nah, jika ada pertanyaan, kita diskusikan di Google Classroom. Jadi, setelah selesai kalian menonton video ini, kalian bisa kembali lagi ke Google Classroom dan tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang memang kalian ingin tanyakan atau kalian masih bingung. Nah, tuliskan di situ, nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke. Jadi sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.